Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnawati, kelas 2A dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi akan menjelaskan video tentang target organ efek toksik. Pertama ada organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu fungsi dari bagian tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik, suatu xenobiotik harus bersifat 1. Menerima zat endogen, 2. Mengikat zat endogen, 3. Terakumulasi, 4. Dan menghalangi masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Penyebab terjadinya selektivitas organ. Yang pertama, organ mengakumulasi xenobiotik melalui jalur transporter. 2. Merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. 3. Adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. 4. Organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain. 5. Organ yang mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. 6. Merupakan tempat metabolisme xenobiotik. 7. Merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek toksik yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Pertama ada sistem saraf. Timbulnya efek toksik yang dapat mengganggu fungsi dari susunan saraf pusat melalui hambatan sintesis protein, propagasi impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, dan pemeliharaan lapisan myelin. Zat toksik dapat merusak susunan saraf pusat dengan cara blocking agent, depolarizing agent, stimulan, depresan, antagonis reseptor, penghambat asetilkolinesterase, anoksia, dan zat demyenilase. Yang kedua ada darah. Darah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Kondisi seperti kekurangan asam folat, vitamin B12, besi, kobalt, dan depresi sumsum tulang belakang menyebabkan hambatan produksi eritrosit. Zat kimia seperti surfaktan dapat merusak membran eritrosit sehingga dapat menyebabkan kekurangan eritrosit. Ada banyak yang dapat mengganggu fungsi eritrosit. Contoh, CO, Hb, nitrit, nitrat, amin aromatis, arsen, metilen blue, naftalen, dan primaquin dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Yang kedua ada protombin atau platelet. Beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Warfarin mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat mengurangi agregasi trombosit. Ketiga ada sel darah putih. Tugas utama dari leukosit adalah melakukan fagositosis terhadap pecahan-pecahan sel dan mikroorganisme patogen. Zat seperti benzen dan kloramfenikol dapat menyebabkan poliferase leukosit yang berlebihan. Evaluasi adanya toksisitas oleh suatu zat terhadap darah dapat dilakukan melalui pemeriksaan 1. Hematokrit atau perbandingan antara eritrosit dengan volume darah. Kedua, kadar Hb dalam darah. Yang ketiga, jumlah sel dalam darah merah tiap volume. 4. Jumlah sel darah putih tiap volume. 5. Jumlah protombin. Yang keenam, kadar zat tertentu seperti glukosa, urea atau Pb dalam plasma. Yang ketiga ada liver atau hati. Hati merupakan organ tubuh yang paling sering menerima jejak. Hal ini karena hati merupakan pintu gerbang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Toksikan yang masuk ke tubuh melalui saluran cerna setelah diserap oleh epitel usus akan dibawa oleh vena porta ke hati. Sirosis dapat terjadi karena kerusakan sel hepar yang progresif. Sirosis menyebabkan disfungsi liver dengan manifestasi timbulnya pigmen kuning pada kulit menjadi kadar bilirubin yang meningkat dalam darah dan disebut ikterus. Yang keempat ada jantung, sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Logam seperti barium, magnesium, timbal dapat mengganggu metabolisme.
Pelarut organik nonpolar yang terakumulasi di sel-sel jantung dapat menyebabkan perubahan konduksi dan aksi potensial. Gas CO dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kinerja jantung. Digoxin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga terjadi takikardi. Quinidin mendepresi aktivitas metabolisme sel jantung dan memperlambat konduksi, menyebabkan henti jantung dan fibrilasi vertikal. Kelima ada ginjal. Ginjal merupakan bagian fungsional yang disebut nefron, yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal, serta kandung kemih. Ginjal menghasilkan urin yang merupakan jalur utama ekskresi toksikan. Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasikan toksikan pada filtrat, dan membawa toksikan melalui sel tubulus, serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibat ginjal merupakan organ sasaran utama dari efek toksik. Banyak logam dan zat kimia yang dapat mengganggu fungsi ginjal, seperti kadmium mengganggu reabsorpsi protein dari tubulus proksimal menjadi proteinuria. Magnesium mengganggu tubulus proksimal menjadi poliuria, proteinuria anuria, dan edema kematian. Timbal mengganggu tubulus proksimal menjadi glukosuria, aminoasiduria, dan hiperproteinuria. Yang terakhir ada hidrogen mengganggu fungsi tubulus menjadi nekrosis. Zat yang dapat menyebabkan obstruksi ginjal seperti methotrexate dan sulfonamid menjadi nephrotoksik. Asam oksalat dari metabolisme etilen berubah menjadi Ca oksalat tidak larut dalam tubulus. Dan di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Sarang Semut pada Mencit. Sarang semut tumbuh endemis di Kalimantan dan Papua. Secara empiris, tanaman ini digunakan untuk membantu pengobatan gangguan jantung, diabetes, pasir, rematik, asam urat, gangguan lambung, prostat, pegal induk, dan meningkatkan air susu ibu atau ASI, melancarkan peredaran darah, dan memulihkan gairah seksual. Potensi sarang semut yang menjanjikan mempunyai peluang untuk digunakan dalam pengobatan modern. Namun, tanaman ini harus mempunyai khasiat dan tingkat keamanan yang dapat diprediksikan dengan mudah. Salah satu cara untuk menilai keamanan suatu bahan obat adalah dengan uji toksisitas akut. Uji praklinik ini dirancang untuk mengetahui efek toksik suatu zat yang timbul segera setelah pemberian tunggal atau berulang zat tersebut dalam 24 jam. Efek toksik yang dimaksud adalah semua efek yang menurunkan kemampuan fungsi organ maupun yang mengganggu fungsional atau biokimiawi organisme secara umum. Uji toksisitas akut sering dikaitkan dengan dosis letal tengah atau LD50, yakni dosis tunggal suatu zat yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan coba. Uji ini dapat menunjukkan organ target yang mengalami kerusakan atau efek toksik yang spesifik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui potensi toksisitas akut ekstrak etanol sarang semut berdasarkan LD50, menilai gejala toksik serta gambaran patologi organ lambung, hati, dan ginjal. Bahan penelitian terdiri dari subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mencit putih jantan atau mus muculus berusia 2-3 bulan dengan berat badan 20-25 gram. Mencit dalam keadaan sehat dan dapat diadaptasikan dengan suasana laboratorium selama 4 hari. Sarang semut yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kalimantan Selatan pada bulan Januari 2010. Sampel dikeringkan dengan cara dijemur kemudian dihaluskan sebanyak 1000 gram serbuk dimaserasi dengan penyaringan etanol 96% selama 5 hari. Fraksi etanol yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstra kental. Selain itu, digunakan juga larutan NaCN 1% yang akan diberikan pada kelompok kontrol. Metode penelitian. 1. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan hewan uji,
20 ekor mencit yang dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri atas 4 ekor. Kelompok kontrol diberi 1 ml larutan NaCMC 1%. Kelompok 2 diberi ekstrak etanol sarang semut 0,1 gram per kilogram BB. Kelompok 3 diberi ekstrak etanol sarang semut 1 gram per kilogram BB. Kelompok 4 diberi ekstrak etanol sarang semut 10 gram per kilogram BB. Kelompok 5 diberi ekstrak etanol sarang semut 100 gram per kilogram BB. Bahan uji untuk semua kelompok diberikan secara oral dosis tunggal. Seluruh kelompok mencit sebelumnya dipuasakan selama 8 jam. Bahan uji diberikan dengan dosis yang sesuai untuk masing-masing kelompok. Pengamatan dilakukan secara intensif dalam 3 jam pertama. Pemberian bahan uji. Jumlah hewan uji yang mati pada 24 jam pertama dihitung dan dicatat. Hewan uji yang mati diautopsi untuk diperiksa baik makroskopik maupun mikroskopik. Pengamatan ini dilanjutkan sampai 14 hari, meliputi pengamatan fisik dan jumlah hewan yang mati. Hasil penelitian didapatkan nilai ED50 menunjukkan terdapat kematian seluruh hewan coba kelompok 3 dan 4 yang masing-masing mendapat dosis tunggal ekstrak etanol sarang semut 10 gram per kilogram BB dan 100 gram per kilogram BB. Kematian terjadi 1 jam setelah ekstrak diberikan. Tidak terdapat kematian pada kelompok lainnya dalam 24 jam pengamatan. Merujuk data tabel 1, diperoleh nilai ED50 sebesar 3,162 gram per kilogram BB dengan interval 0. Dan selanjutnya, perhitungan ED50. Penetapan ED50 ini dilakukan dengan metode Thomson-Weil dengan tingkat kepercayaan 95%. ED50 dihitung menggunakan rumus berikut. Log LD50 sama dengan log D plus D atau F plus 1, yang mana D adalah dosis terkecil yang digunakan, D kecil logaritma kelipatan, F faktor dalam tabel R, DF dicari pada tabel R. Dan di sini saya akan membahas dari penelitian ini. Perbandingan toksisitas antara satu bahan kimia dengan bahan kimia yang lain sulit dilakukan karena masing-masing bahan kimia tersebut dapat memberikan efek toksik yang berbeda, sehingga untuk membandingkan potensi toksisitas bahan kimia yang berbeda harus diukur efek yang sama. Salah satunya adalah dengan cara mengukur berapa jumlah dosis bahan kimia yang dapat menyebabkan kematian. ED50 digunakan untuk menilai potensi toksisitas jangka pendek suatu bahan. Hasil uji toksisitas akut ekstrak etanol sarang semut adalah didapatkan nilai ED sebesar 3,162 gram per kilogram BB dengan nilai interval 0. Menurut klasifikasi toksisitas skala Hodge dan Sterner, nilai tersebut masuk kriteria toksik ringan. Namun, klasifikasi tersebut ditujukan untuk hewan uji tikus. Jika dilakukan konversi untuk mencari ekivalensi dosis ED50 mencit pada tikus berdasarkan Paget dan Barnes, faktor kali konversi ini adalah 7. Maka nilai konversi ED50 pada tikus adalah 22,134 gram per kilogram BB. Dan dosis ini masuk dalam kriteria relatif tidak berbahaya. Uji toksisitas akut pada hewan dapat digunakan untuk meramalkan efek toksik yang dapat timbul jika suatu bahan kimia masuk tubuh manusia dalam jumlah besar. Namun, ekstrapolasi data dari hewan ke manusia tidak mudah. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah seberapa jauh ambang tidak ada efek toksik, bagaimana manifestasi efek toksik yang timbul, serta bagaimana bentuk kurva log dosis. Selain itu, perbedaan spesies dapat memberikan efek toksik yang berbeda karena sensitivitas organ, sel, enzim, atau reseptor pada semua spesies hewan coba yang berbeda. Maka efek toksik itu kemungkinan besar akan muncul pada manusia. Pemeriksaan histopatologi organ lambung pada mencit yang mati menunjukkan tidak terdapat kelainan mukosa lambung. Hal ini dapat menyingkirkan kemungkinan penyebab kematian adalah perforasi lambung akibat kesalahan dalam pemberian ekstrak secara sonde. Gambaran histopatologi organ hati menunjukkan adanya infiltrasi sel-sel radang dengan gambaran sel dan inti sel yang normal pada semua kelompok hewan uji. Terdapat kelainan mikroskopik ginjal berupa infiltrasi sel radang dan kongesi tubulus yang difusi pada semua hewan uji yang mati. Selanjutnya ada gejala toksik terlihat pada mencit kelompok 3 dan 4.
Sebelum mencit kedua kelompok tersebut mati, mencit tersebut tampak gelisah, berjalan ke sana sini dan cenderung mengarah pada tempat air minum. 3 ekor mencit pada kelompok 3 dan 2 ekor mencit pada kelompok 4 masuk ke dalam tempat air minum. Mereka terlihat seperti kejang dan kemudian mati. Gejala toksik tidak terlihat pada kelompok kontrol 1 dan 2. Pengamatan pada ketiga kelompok ini dilakukan selama 14 hari. Selama pengamatan tingkah laku mencit aktif, tidak terdapat kelainan pada mata dan tidak terdapat kerontokan bulu. Nafsu makan mencit baik dan terdapat peningkatan berat badan pada hari ke-14. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan hasil uji toksisitas akut dengan penentuan LD50 ekstrak etanol sarang semut pada mencit Swiss termasuk dalam kriteria toksik ringan. Menurut klasifikasi toksisitas skala Hodge dan Sterner. 2. Efek toksik muncul pada mencit kelompok dosis ekstrak etanol 10 gram per kilogram bebek dan 100 gram per kilogram bebek berupa perubahan tingkah laku gelisah, kejang dan mati, serta gambaran histopatologi organ ginjal berupa infiltrasi sel radang dan kongesti tubulus yang difus. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.